Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501142963, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 3, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Analisis artikel Scoping Review Outdoor Education di negara-negara Nordik. Hal-hal penting dalam artikel, definisi dan konsep outdoor education. Artikel ini mengungkapkan bahwa outdoor education bukan sekedar metode atau pendekatan spesifik, melainkan mencakup berbagai pendekatan pedagogis yang bergantung pada tujuan dan filosofis pembelajaran di luar kelas. Konsep kunci yang muncul adalah 1. UDESCOL atau UTESCOL, pendidikan outdoor reguler yang dipimpin oleh guru sekolah, dilakukan di landscape alam dan budaya, bertujuan mendukung pembelajaran alam, satu atau lebih mata pelajaran seperti sains, matematika, ilmu sosial, bahasa, dan pendidikan jasmani. Free Sleep, filosofi yang menekankan koneksi dengan alam terintegrasi dalam kurikulum pendidikan jasmani di Norwegia dan Swedia. Temuan penelitian utama, karakteristik penelitian. Dari 52 studi yang dianalisis, mayoritas berasal dari Denmark 20, Norwegia 15, dan Swedia 11. Sebagian besar studi bersifat kualitatif dan dilakukan di konteks sekolah dasar. Mata pelajaran yang paling sering diteliti, multiple subject dan sains, kategori konten penelitian, perspektif guru, 13 studi, guru melaporkan pengalaman positif seperti peningkatan komunikasi dan hubungan dengan siswa, meskipun siswa memerlukan waktu adaptasi. Well-being, 11 studi, outdoor education berdampak positif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial siswa. 3. Pembelajaran kognitif, 9 studi, terdapat dampak positif pada pembelajaran siswa meskipun hasilnya bervariasi. Nature of Outdoor Education, 12 studi mengeksplorasi praktik ideal dan potensi outdoor. Hambatan yang minimal berbeda dengan penelitian internasional. Guru-guru Nordik melaporkan sedikit hambatan dalam outdoor education yang mungkin disebabkan oleh praktik reguler UDESCOL yang membuat guru dan siswa terbiasa dengan lingkungan pembelajaran outdoor. Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi. Kurangnya penelitian tentang proses pembelajaran yang menghubungkan aktivitas kelas dan outdoor, minimnya penelitian tentang penggunaan sumber daya digital dalam outdoor education, perlunya penelitian tentang perspektif multikultural dan dalam pre-life, terbatasnya penelitian tentang well-being di tingkat sekolah menengah atas. 2. Implementasi outdoor education di Indonesia. Kondisi umum di Indonesia. Outdoor education di Indonesia belum terimplementasi secara sistematis dan reguler seperti konsep UDESCOL di negara-negara Nordik. Menurut Husama tahun 2013, pembelajaran outdoor di Indonesia masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Ia menyatakan bahwa pembelajaran di luar kelas outdoor learning di Indonesia masih dipandang sebagai kegiatan rekreasi atau pelengkap, bukan sebagai strategi pembelajaran utama yang terencana dan sistematis. Hasama tahun 2013 halaman 12. B. Implementasi di sekolah, contoh kontekstual. Di sebagian besar sekolah di Indonesia, outdoor education termanifestasi dalam bentuk 1. Kegiatan outing kelas atau field trip biasanya dilakukan 1-2 kali per semester dengan tujuan wisata edukatif ke museum, kebun binatang, atau tempat bersejarah. Namun berbeda dengan UDESCOL yang reguler mingguan, kegiatan ini bersifat sporadis. 2. Praktik lapangan khususnya untuk mata pelajaran biologi atau geografi, siswa sesekali melakukan observasi di lingkungan sekitar sekolah, misalnya pengamatan ekosistem di taman sekolah atau sungai terdekat. 3. Kegiatan pramuka menurut Kurniawan 2016. Kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib dapat dianggap sebagai bentuk outdoor education meskipun tidak terintegrasi langsung dengan mata pelajaran akademik. Kegiatan pramukaan di Indonesia memiliki potensi besar sebagai media outdoor education, namun implementasinya masih terpisah dari pembelajaran mata pelajaran di kelas dan lebih fokus pada pembentukan karakter. Kurniawan tahun 2016, halaman 156. C. Perbedaan dengan konsep Nordik. Aspek regularity atau keteraturan Nordik outdoor education dilakukan secara rutin mingguan sebagai bagian dari pembelajaran mata pelajaran reguler. Indonesia bersifat insidental, tidak terjadwal rutin.
Aspek integrasi kurikulum Nordik terintegrasi penuh dengan kurikulum mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, sains, dan lain-lain. Indonesia terpisah dari pembelajaran reguler atau hanya sebagai pelengkap. Aspek lokasi, Wahyu Ningtyas dan Sulasmono tahun 2020 menjelaskan bahwa keterbatasan akses ke ruang terbuka hijau dan lingkungan alam di sekolah-sekolah perkotaan di Indonesia menjadi kendala utama implementasi outdoor learning yang efektif. D. Contoh praktik terbaik di Indonesia. Beberapa sekolah alam dan sekolah dengan konsep pembelajaran inovatif telah menerapkan outdoor education lebih sistematis. Sekolah alam menurut Iswari dan Utomo tahun 2017, sekolah alam di Indonesia telah mengadopsi konsep outdoor education lebih komprehensif. Sekolah alam mengintegrasikan pembelajaran berbasis alam dalam keseharian di mana siswa belajar mata pelajaran akademik sambil berinteraksi langsung dengan lingkungan alam. Meskipun model ini masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu dan belum menjadi mainstream. Iswari dan Utomo tahun 2017. Rekomendasi untuk mengadopsi konsep outdoor education ala Nordik di Indonesia diperlukan satu kebijakan kurikulum, integrasi outdoor education dalam kurikulum nasional sebagai metode pembelajaran reguler. Dua, pelatihan guru, pengembangan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan outdoor learning. Tiga, infrastruktur, pengembangan schoolyard dan akses ke lingkungan alam sekitar sekolah. Empat, perubahan mindset, mengubah pandangan bahwa outdoor education bukan sekedar rekreasi tetapi metode pembelajaran efektif. Baiklah, berikut daftar referensi yang saya dapatkan untuk memaparkan tugas 3 ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.